Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Febriardiansyah, NIM 10119027 dari kelas HKII. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UAS melalui video ini. 1. Jelaskan secara singkat asal mula peradaban Islam di Mekah yang dilakukan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Sebutkan pencapaian peradaban Islam di zaman Rasulullah. Yang pertama, asal mula peradaban Islam di Mekah. Sebelumnya, kita perlu mengetahui dulu keadaan Makkah sebelum masuknya Islam. Bangsa Arab dulu mempercayai terhadap berhala atau patung sebagai Tuhan mereka dan menyembahnya. Bangsa Arab dulu lebih dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yang mana percaya kepada banyak dewa diwujudkan dalam bentuk berhala, patung. Kepercayaan bangsa Arab saat itu sangat tidak menentu arahnya, hingga diangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul di sekitaran tahun 611 Masehi. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada umur ke-40 tahun. Sejarah perkembangan Islam di Arab dimulai sejak hadirnya di sana ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Yang dilakukan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Di awal hadirnya Islam ini, Rasulullah hanya menyiarkan pada keluarga dan teman-teman dekat saja. Dakwah pada awal ini dikenal dengan secara sembunyi-sembunyi atau syirik. Belum genap 3 tahun, Allah sudah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan atau terbuka. Mula-mula menyeru penduduk Mekah, kemudian penduduk negeri-negeri lain. Dengan usahanya yang gigih, jumlah pengikut Nabi yang tadinya hanya belasan orang menjadi bertambah banyak. Selanjutnya, pencapaian peradaban Islam di zaman Rasulullah. Yang pertama, pencapaian Rasulullah mendirikan masjid. Mendirikan masjid ini adalah yang disebut dengan Masjid Quba. Pencapaian Rasulullah kedua yaitu mempersatukan antara Ansor dan Muhajirin. Pencapaian yang ketiga yaitu kerjasama antar komponen penduduk Madinah antara muslimin dan non-muslim. Pertanyaan kedua, untuk menjaga keutuhan peradaban antara komponen Nabi SAW memperkarsai pembentukan Bagam Madinah. Jelaskan proses peralihan kekuasaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abi Sufyan, dan siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Apa perbedaan antara Khalifah dan Daulah? Proses peralihan kekuasaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama, peralihan kekuasaan dari Ali ke Muawiyah terjadi saat perang Siffin. Kelompok Ali melawan kelompok Muawiyah, tapi pada saat kelompok Muawiyah sudah diambang kekalahan, mereka menggunakan strategi licik. Lalu kelompok Muawiyah mengangkat Al-Quran sebagai tanda takdin atau astrib atau perdamaian. Dalam perang, maka masing-masing kelompok mengutus perwakilan untuk perjanjian damai tersebut mengantrikan Muawiyah dan Ali. Kemudian dari pihak Muawiyah menjebak Ali dengan mengalihkan pemerintah kepada Muawiyah. Dari perang inilah kelompok Ali terpecah menjadi dua, yaitu Syiah dan Khawarij. Tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, Abu Musa al-Asy'ari, yang kedua Amr bin As, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Abi Sufyan. Perbedaan antara Khalifah dan Daulah. Perbedaan pengertian sendiri dari Khalifah sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sedangkan daulah merupakan suatu yang kadang dihasilkan dari tangan ini atau tangan lain atau berbelasan dalam hal kekayaan dan peperangan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana peradaban Islam di masa Daulah Umayyah? Pada masa kepemimpinan siapa puncak dari peradaban Islam di masa Daulah Umayyah? Dan sebutkan faktor-faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah. Peradaban Islam di masa Daulah Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Ad-Disham bin Abdu Manaf. Ia salah seorang tokoh paling di tengah Quraisy pada masa jahiliyah.
Tim Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah di samping sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam di Kufah ke Damaskus. Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata tidak bertahan lebih lama dikarenakan kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya dari pihak luar. Masa kepemimpinan siapa? Puncak dari keberadaban Islam di masa Daulah Umayyah. Puncaknya di masa Umayyah bin Abi Sufyan sampai kepemimpinannya Hisam bin Abdul Malik, dan puncak kejayaannya di masa Abdul Malik dan Hisam. Faktor-faktor penyebab keruntuhan dinasti Umayyah: yang pertama, perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah. Yang kedua, pertentangan antara kelompok Qais antara Arab Utara dan kelompok Yaman orang Arab Selatan. Yang ketiga, diskriminasi kaum Mawali. Yang keempat, adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang keempat. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Soffah. Jelaskan secara singkat kenapa Abu As-Soffah mendapat julukan As-Soffah. Bagaimana peradaban Islam di masa Harun Ar-Rasyid, dan sebutkan faktor keruntuhan Bani Abbasiyah. Kenapa Abu Al-Abbas mendapat julukan As-Soffah? Karena di antara khalifah-khalifah tercatat beberapa nama yang berhasil membuat dinasti Abbasiyah mengalami kejayaan. Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Soffah maka dijuluki As-Soffah dan merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah. Peradaban Islam di masa Harun Ar-Rasyid. Peradaban Islam di zaman Harun Ar-Rasyid ini bisa dikatakan puncak dari kegemilangan dalam sejarah peradaban Islam. Di zaman ini ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat dan maju di peradaban dunia. Para khalifah dan masyarakat sangat menjunjung tinggi ilmu dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di masa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Yang kedua, konflik antara berbagai suku Turki, Persia, dan Arab. Yang ketiga, konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta antara aliran Syiah dan Ahlus Sunnah. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan sejarah secara lengkap masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam datang ke Indonesia berasal saat negeri ini merupakan inti perdagangan di benua Asia, bahkan seluruh dunia, terutama di daerah Kesultanan Sriwijaya dan Sumatera. Indonesia yang dulu sebagai tempat berlayar para pedagang beragam tempat asal liput juga dari Timur Tengah, yang pada saat itu warganya telah lebih dahulu menjadi seorang Islam. Selama di Indonesia, pedagang tersebut mulai menjalin yang pergaulan sangat bagus dengan penduduk lokal. Saat itu sebagian besar masih beragama Hindu. Pedagang-pedagang ini menceritakan tentang agama Islam. Masyarakat asli pun merasakan ketertarikan pada Islam. Sebagian besar dari warga asli berpindah memeluk agama Islam. Perwakilan antara pedagang Arab dan warga asli pun berkontribusi dalam menebarkan pengaruh Islam di negeri Indonesia. Ada beberapa fakta dan teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut Gujarat, Islam masuk ke Indonesia ketika abad ke-13. Islam disebutkan masuk dari para pedagang wilayah Gujarat, wilayah India. Selain itu adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, Malik Al-Saleh, yang mempunyai ciri khas orang dari wilayah Gujarat. Kedua, teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori datangnya agama Islam yang baru-baru ini ada. Teori ini ialah sanggahan dari teori Gujarat. Pada teori ini disebutkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, 6 tahun lebih lama jika dibandingkan dengan pemahaman Gujarat. Hal itu dibenarkan dengan adanya perkampungan yang sudah ditempati oleh orang-orang agama Islam di daerah pantai barat Sumatera
saat pada itu abad tersebut. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia mempunyai pemahaman yang sama tentang waktu masuknya Islam ke Indonesia adalah abad ke-13. Namun perbedaan pendapat Persia beranggapan agama Islam datang dari Persia. Peristiwa ini disebabkan karena adanya persamaan budaya Islam di Indonesia dengan Persia. Sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan UAS melalui video ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.